kita sebagai umatnya. Maka perbanyak salawat, mudah-mudahan kita adalah bagian dari umat akhir zaman yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Pertama, kata penghormatan mungkin terima kasih kepada tim juri kita yang sudah hadir hari ini. Alhamdulillah kita dihadiri oleh tim juri profesional, Bu Yen Rustam, seorang bintang dia yang tidak asing lagi untuk kita bersama. Luar biasa, kita sangat berterima kasih sekali beliau bisa hadir bersama kita hari ini. Juga Bapak sebagai penamping juri hari ini, termasuk juri 2 ya Pak ya, yang juga walaupun sedikit dadakan, mohon maaf Pak gitu ya. Karena memang kita rencananya 1 juri di internal tadi, cuman karena setelah ini karena juga punya agenda di luar, ada pertemuan di luar, jadi mungkin tidak bisa mendampingi ustazah di sini. Selanjutnya penghormatan kepada seluruh ustaz-ustazah, mungkin juga di divisi pendidikan, kepada Zameli, Zanora yang sudah mengangkat legenda ini sangat luar biasa sekali. Dan terakhir kepada ustaz-ustazah semuanya yang sangat luar biasa, punya antusias yang luar biasa untuk bisa mengikuti agenda-agenda yang kita agendakan di divisi pendidikan. Baik ustaz-ustazah semuanya, sebelum pembukaan ada sedikit yang mungkin perlu Anda sampaikan untuk kita bersama. Ustaz-ustazah, kita hari ini sedang belajar. Dan target kita belajar itu adalah ustaz-ustazah tumbuh di sini. Ustaz-ustazah artinya bertambah di sini. Ustaz-ustazah sedang dididik di sini. Ustazah sedang belajar di sini. Belajar untuk apa? Banyak hal yang ustazah bisa belajar di sini. Belajar bagaimana mendidik anak, belajar bagaimana ustazah mendidik diri ustazah sendiri. Belajar juga bagaimana mungkin nanti mendidik orang tua, karena sejatinya kita sedang mendidik anak juga sedang mendidik orang tua. Dan terakhir itu adalah kita juga belajar mendidik lingkungan kita. Jadi bukan sampai di tahap kita saja, bahkan sampai di tahap kita juga mendidik lingkungan kita. Dan tentu target dari pendidikan itu artinya ada yang bertambah, ada yang berubah, ada yang bertambah, ada yang berubah, ada yang tumbuh. Karena sejatinya pendidikan itu adalah adanya perubahan kepada yang lebih baik. Ustazah masuk di sini belum bisa mengajar, dengan masuk di sini bisa mengajar, alhamdulillah. Ustazah mungkin masuk ke sini belum bisa menutup aurat dengan baik, alhamdulillah bisa belajar menutup aurat dengan baik. Ustazah belajar di sini mungkin sulit sekali untuk bisa baca Al-Quran setiap hari, untuk bisa 2 lembar, alhamdulillah dengan dididik di sini ustazah terbiasa membaca Al-Quran, bahkan bisa sampai 1 juz. Itu sangat luar biasa sekali. Artinya kita tidak gagal mendidik ustazah. Cuman mungkin pesan anak di sini adalah bagaimana ustazah tidak menjadi ustazah yang standar. Paham mungkin maksudnya ustazah? Kita tidak ingin ustazah menjadi ustazah yang standar. Contoh, kalau KKM kita 75 untuk ustazah, sudah melafal semuanya kemarin ya saya? Kalau KKM kita 75 dan ustazah mendapatkan nilai rata-rata 75, berarti ustazah adalah ustazah yang standar. Dan kalau masih standar itu sudah sangat luar biasa. Yang kita khawatirkan ustazah jauh dari standar kita. Nah, ustazah semuanya, contoh saja ya ustazah ya. Ustazah diminta hadir jam 7. Ustazah hadir tepat jam 7, alhamdulillah berarti ustazah adalah ustazah yang standar. Tapi ketika ustazah hadir sebelum jam 7, ustazah adalah ustazah yang hebat. Mungkin yang kedua, ustazah diajarkan bagaimana membuka kelas dengan baik. Ketika itu diajarkan dan ustazah berusaha untuk standar itu, ustazah juga ustazah yang standar. Tapi ustazah punya kreativitas yang luar biasa sehingga ustazah bisa membuat buka pembelajaran itu jauh dari lebih baik dari apa yang kita ajarkan. Berarti ustazah adalah ustazah yang hebat. Atau mungkin yang lain, ustazah kita ajarkan untuk bisa tilawah 3 lembar menjelang pulang, atau 3 lembar selama ustazah berada di lingkungan sekolah. Ustazah bisa membacanya 5 lembar bahkan 1 juz selama di lingkungan sekolah, berarti ustazah adalah ustazah yang luar biasa. Begitu juga mungkin dalam agenda-agenda kita hari ini. Ustazah disuruh minta tim nasyid, nanti dengan berbagai kreativitas ustazah, berarti ustazah adalah ustazah yang luar biasa. Artinya ustazah kita punya standar dan kita juga punya target yang luar biasa dari standar kita itu.
Nah, hari ini Divisi Pendidikan mengangkatkan acara dalam rangka Hari Pahlawan juga Hari Guru Nasional. Jadi berangkai ya dari rangka pahlawan juga guru nasional, karena sejatinya kita adalah pahlawan yang sesungguhnya. Jadi dari tanggal 13 ini kita pertama hari ini Ibu ya, kita ada lomba nasyid nanti dan juga ada lomba kreativitas dari media pembelajaran ya Zah. Untuk nasyid ini sangat luar biasa sekali, walaupun pekan kemarin baru kita infokan, dan luar biasa dalam waktu 3 hari ustaz-ustazah sudah bisa latihan, dan luar biasa sekali dari 3 hari insya Allah akan lahir tim-tim nasyid yang luar biasa di Syariah. Nah, target kita juga untuk output tim nasyid ini kita sudah punya HIPNI, dan HIPNI yang ustaz-ustazah nyanyikan itu sudah sangat luar biasa sekali. Itu lahir dari ruh yang bagus, lahir dari ruh yang baik ketika itu. Maka Ana pun berharap ketika nanti tim nasyid sudah mulai sudah tampil, akan lahir juga nanti mars-marsannya. Kalau di TKIT akan lahir Mars TKIT. Jadi jangan diharapkan dari SD lagi gitu ya saya. Yang dari SD mungkin ada lagi Mars SDIT. Jadi jangan berharap dari yang di atas lagi. Inilah target kita untuk secara internal. Kedua, mungkin juga akan lahir grup-grup nasyid, karena saya punya potensi. Masing-masing kita akan beda-beda potensinya. Dalam satu grup itu barangkali ada 1 atau 2 yang punya potensi nasyid. Mungkin bisa kita kumpulkan bikin tim nasyid yang mungkin untuk internal kita dulu sementara. Dan itu lebihnya kita berharap kepada ustadz-ustadznya yang bisa lebih leluasa untuk tampil di depan umum. Oke, target selanjutnya ustadz-ustazah juga bisa nanti melahirkan nasyid-nasyid kepada anak-anak kita di kelas. Ustazah, mungkin perlu Ana sampaikan. Ana senang ngajar PABP, kenapa Zah? Setiap materi itu nyanyi Zah. Setiap materi itu nyanyi dan itu selesai KD-nya semua dinyanyi. KD PABP itu selesai dinyanyi. KD Rukun Iman contohnya, nanti akan ada lagu tentang Rukun Iman. Ana nggak pandai nyanyi, tapi Ana suka sekali bernyanyi ketika Ana mengajar. Nah, itu juga rukun Islam. Contoh, rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, itu kan selesai dinyanyi sebenarnya. Ada lagi haji ya Zahya, ada lagi malaikat contohnya, ada 10 nama, itu luar biasa sekali. Atau mungkin Nabi, nama-nama Nabi, 25 Nabi Rasul, itu Adam, Idris, Nuh, itu selesai semuanya dinyanyi. Nah, bukan berarti ustazah yang mengajar di tema bukan berarti tidak bisa mengajarkan nasyid-nasyid yang lain. Karena anak-anak kita harus tumbuh juga dengan seni mereka. Kita tidak ingin nanti tumbuh anak-anak yang mereka keras di zamannya. Mereka punya karakter pemimpin, akhirnya mereka keras dengan zamannya. Akhirnya karena tidak ada jiwa seni dalam diri mereka yang ditumbuhkan. Walaupun sedikit itu perlu ditumbuhkan. Karena yakin ustazah juga punya potensi ini walaupun tidak banyak, karena beda-beda kadar potensi kita. Untuk nasyidnya Ana yakin ustazah punya potensi itu. Tapi target kita adalah bagaimana ustazah tidak hanya menyanyi asal menyanyi saja, menyanyi yang punya ada ruhnya, menyanyi yang benar-benar nyanyian yang benar diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, rangkaian yang kedua, kita juga akan ada lomba ranking 1 nanti insyaallah di tanggal 27. Itu lomba ranking 1 dan mungkin puncaknya itu adalah di tanggal 27. Kenapa mungkin di tanggal 20 kita istirahat dulu untuk persiapan untuk ustaz-ustaz semuanya. Karena tanggal 20 kita ada sekolah orang tua. Tanggal 27 ada ranking 1, ada fun game, ada juga lomba memasak dan mungkin lomba-lomba yang lainnya. Jadi kita berharap ustaz-ustaz sudah menyediakan waktunya hari ini, bahwasanya tanggal 27 akan full kita agenda. Oke, itu mungkin ustazah yang perlu Ana sampaikan sedikit di pembukaan ini. Kita berharap nanti ustazah bisa melewati ini dengan baik, ustazah bisa mengambil nilai positif dari pertemuan atau agenda-agenda kita, dan kita berharap ustazah bisa ikhlas melakukan semua ini karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ustazah, kita buka rangkaian agenda lomba dari Divisi Pendidikan, walaupun semuanya nanti di tanggal 27 semua kru dari Yayasan Wakaf Bunda Sa'adiyah juga ikut, semua kita ikut nantinya. Cuma untuk tanggal 13 fokus untuk Divisi Pendidikan saja.
Bersama kita buka agenda ini, semoga Allah berkahi agenda ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian saja, banyak maaf salah-salah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita berbagi rasa syukur kita kepada Allah di siang menjelang sore hari ini. Alhamdulillah Allah masih kumpulkan kita dan mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat, semangat dan luar biasa. Ustaz-ustaz dalam hati Allah tidak berlama-lama karena kita yakin dan percaya banyak hal yang terzolimi sebenarnya, karena memang sebenarnya jadwal Sabtu adalah sampai jam 12 tadi. Jadi ini sudah molor sekali dan ustaz-ustaz pun juga mungkin hari ini belum makan siang termasuk dewan juri kita. Jazakumullah khairan kasih kepada dewan juri dan juga ustaz-ustazah yang alhamdulillah sampai detik ini masih bersama kita. Tidak berlama-lama, insya Allah untuk pengumuman hasil lomba kita hari ini, baik nasyid maupun prakarya presentasi akan kita sampaikan di agenda puncak kita memperingati Hari Guru Nasional nanti di tanggal 27, yaitu di hari Sabtu minggu ketiga di bulan November ini. Mbak Ustazah, untuk persiapan di tanggal 27 ada beberapa rangkaian lomba nanti, di antaranya nanti ada lomba memasak. Ada ranking 1 terutama diawali dengan ranking 1, diawali oleh senam dulu, kemudian ranking 1, kemudian nanti akan ada lomba memasak. Setelah itu, setelah zuhur, setelah makan siang kita ada fun game sampai penutupan jam 3 insyaallah. Untuk lomba memasak, jadi seperti yang disampaikan dalam rapat sekolah kemarin, kita tidak banyak tim, jadi dalam satu tim hanya 5 sampai 6. Ini mohon dicatat karena tema memasak kita nanti ayam. Jadi satu kelompok akan diberi satu ayam, silakan diolah ayamnya mau jadi seperti apa. Ayam kecap kah, ayam landang kah, ayam bumbu, terserah. Sekolah yang lembaga menyiapkan ayam dan sayur. Yang lain-lainnya secara bumbu silakan disiapkan masing-masing. Mungkin ada yang bawa bawang agak sedikit, bawa apa sedikit silahkan. Kelompok 1, Ustadz Dayat. Kelompok Ustadz Dayat nanti akan ada Ustadz Desriko, Ustadz Habir, Ustadz Milo, Pak Ilyas, dan Ustadz Taqiyuddin. Itu satu kelompok. Jadi Ustadz Dayat, Ustadz Habir, Ustadz Desriko, Ustadz Milo, Pak Ilyas, sama Bapak Taqiyuddin. Itu satu kelompok. Kelompok kedua, kelompok Ustadz Indra. Di sana akan ada Ustadz Andi, Ustadz Ridho, Ustadz Mul, Ustadz Soleh, dan Ustadz Id. Ustadz Id tidak nampak hari ini? Izin. Oke, itu kelompok para ustadz ada 2 kelompok. Nanti Ustadz Yudi, Ustadz Dola dan lain halnya itu membantu kita sebagai panitia di hari itu. Kemudian kelompok ustazah, pertama Ustazah Rita. Yang kelompok Zarita nanti ada, silakan dicatat, Ustazah Lady, Ustazah Rena, Ustazah Fika, dan Ustazah Yeti. Itu satu kelompok. Yang kedua, ketua kelompoknya nanti ada Ustazah Yola. Di sana akan ada Ustazah Embun, Ustazah Sur, Ustazah Widya, Ustazah Tessa, dan Ustazah Ruhi. Ya, untuk Ustazah 2 kelompok. Berikutnya Ustazah Vila. Ada Ustazah Nadia saja yang walas kelas 1, Ustazah Tesi, Ustazah Sari, Ustazah Era, dan Ustazah Intan. Satu kelompok. Kenapa Zahila? Itu Zahila ya. Kedua, Ustazah Media, Ustazah Dela, Ustazah Kori, Ustazah Wilda, Ustazah Zia, Ustazah Mila walas kelas 4, sama Ustazah Dila Oktavia. Kelompok Zahmelia. Kemudian kelompok Zahmedia ada Ustazah Silma, Ustazah Rozi. Kalau beliau hadir nanti berarti masuk kelompok Zahmedia, kalau tidak berarti tidak. Ustazah Restu, Ustazah Putri, Ustazah Sherly, dan Ustazah Marsha.
Berikutnya kelompok Ustazah Dina. Kelompok Ustazah Dina nanti ada Ustazah Pipit, Ustazah Caca, Ustazah Nadia Syakila, Ustazah Yeli, Ustazah Mike Rahmi Bendahara. Berikutnya kelompok Ustazah Inga. Ada Ustazah Novia, Ustazah Sylvia kelas 2, Ustazah Lina, Ustazah Indah, dan Ustazah Halimah. Kelompok Ustazah ini. Berikutnya kelompok Ustazah Nadia Yolanda. Ada Ustazah Febrianti yang walas kelas 1, Ustazah Vina, Ustazah Maria Elvina kelas 2, Ustazah Vera Harmalinda, Ustazah Oktavianti Fadila Dewi Zadila, dan Ustazah Wita. Insyaallah tanggal 27 Zawita ada masuk. Baik, mungkin itu saja informasi dari kita. Jelas temanya nanti kita memasak 2 jenis dari Ustazah, memasak 2 jenis, 1 serba ayam, silakan disepakati. Zaelvi, ada yang terlewat mungkin membaca namanya. Ustaz Mul ada Ustazah. Di kelompok Zaingan, kelompok Zain, silakan disepakati apa-apa saja yang dibutuhkan. Masaknya nanti mau dengan apa, kita serahkan kepada kelompok. Berarti Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berjuta-juta rahmatnya, dan mungkin tidak berjuta, tidak terhitung sama kita ya. Karena kita memang tidak bisa menghitung rahmat Allah yang kita terima. Ya, dengan kesehatan, dengan segala sesuatu yang ada pada diri kita dan pada saudara kita, dan dalam kesempatan waktu ini kita bisa hadir bersama mengikuti kegiatan yang telah diagendakan oleh sekolah, yaitu sekarang dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Hari Guru Nasional. Kreativitas guru-guru dari SD Ibu Sadia mengadakan lomba nasyid dan prakarya guru. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan selawat beri salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad dalam rangka ya mewariskan atau melanjutkan perjuangan beliau, yang perjuangan beliau itu sebenarnya untuk kita, bukan untuk beliau, tapi untuk kita dan untuk keturunan kita, untuk keselamatan kita di mana nanti akhirat kita. Ya, jadi kita berusaha untuk mengisi hari-hari kita, waktu-waktu kita dengan kegiatan yang tidak hanya sia-sia, dan semoga aja bisa menambah timbangan amal kita untuk akhirat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDIT Sadia, Umi belum tahu namanya, banyak maaf nanti bisa dicatat, dan seluruh Ustadz dan Ustazah tim pengajar dan divisi, baik berapa divisi? Ada 4 divisi. Ya, semua divisi lah. Tapi sekarang panitianya divisi pendidikan. Ya, yang kami hormati semuanya Ustadz dan Ustazah, dan kami hormati Dewan Juri yang kebetulan tadi katanya ada juri dari SDT, tapi tidak jadi nggak mungkin jurinya 1 orang aja. Jadi alhamdulillah kami berdua yang sudah hati kontrak dunia akhirat insya Allah, Kakanda Bapak Aulia Agus SE, beliau adalah Ketua Harian Dewan Kesenian Kabupaten Solo, dan juga Direktur Bintang Record Production. Dan sekarang beliau diamanatkan walaupun dadakan jadi dengan juri kegiatan kita hari ini. Tidak memperpanjang mukadimah lagi, mungkin para ustaz ustazah tidak sabar lagi untuk mau tampil.
ada beberapa kriteria yang kita nilai ya. Yang pertama, kualitas vokal. Ya, kualitas vokal itu udah nilai dasarnya ya, gimana bulatnya. Kalau seandainya untuk latihan itu gimana kita melafazkan, mengeluarkan suara atau sound dari diafragma ke kerongkongan atau tenggorokan keluar, itu akan menghasilkan bunyinya seperti apa, itu kualitas vokal. Kemudian berikutnya ketepatan nada, pitch controlnya, serta kesesuaian irama, ya. Kemudian ada phrasing atau teknik pernapasan, peralihan suaranya, karena kita nasyid ada bagi-bagi suara, ada suara 1, 2 dan backing vokalnya. Jadi itu kekompakannya atau keharmonisannya dinilai. Kemudian penghayatan, itu dinamika itu. Penghayatan, kalau nggak mungkin kan lagunya sedih nanti yang membawakannya cengengesan, ya. Karena banyak yang tidak paham soal itu. Selama menjadi juri, kalau tidak diterangkan, mereka mengira penyanyi itu happy aja, tidak tahu ya arti liriknya itu menyedihkan. Ya, itu penghayatan, jadi perlu ya. Kemudian variasi gerakan, kostum dan kekompakan. Ya, jadi ada 4 kriteria. Yang pertama teknik vokal, yang kedua ketepatan nada serta kesesuaian irama, itu yang nomor 2. Yang ketiga pernapasan, peralihan suara dan penghayatan, itu nomor 3. Kemudian yang keempat variasi gerakan, kostum dan kekompakan. Ya, mungkin Ustaz sama Ustazah mungkin udah paham ini, mungkin cuma mengingatkan. Semoga aja nanti pesan-pesan yang disampaikan melalui nasyidnya bisa terserap atau terhayati oleh para pendengarnya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Semoga diridhoi Allah. Ada yang ditanyakan? Kita kasih kesempatan. Kalau udah paham, ya cuma itu aja. Zah, ya, selamat berjuang, selamat bernyanyi, selamat bernasib, selamat berdakwah melalui nada. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bersatu dalam ketaatan, berpadu dalam kekuatan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bersemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah katanya, tegakkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami.
menegakkan syariat dalam kehidupan. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah Tuhan, engkaulah pembela. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Kuatkanlah ikatannya, teguhkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya. Terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, tegakkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya. Terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Tunjukilah kami jalan-jalanmu. Kami yang penuh dosa di mana-mana, ya Rabbi. Tak pantas kami meminta kepadamu, ya Rabbi. Tunjukilah kami, hidupkan kami dengan ma'rifatmu, hidupkan kami menuju jalan-jalanmu, ya Rabbi. Sungguh tidak pantas kami meminta kepadamu, ya Rabbi. Ampuni kami, ya Rabbi. Tunjuki kami, hidupkan kami dengan ma'rifatmu, dan hendaknya engkau matikan kami dalam syahidmu, ya Rabbi. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu.
ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau tahu bahwa hari ini telah bermadu berhimpun dan naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan nyata tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Terangilah kami dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Hidupkanlah kami dengan ma'rifatmu, matikanlah kami dalam syahid di jalanmu. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Kami tahu Engkaulah yang Maha Pelindung dan Pembela. Ya Rabbi, bimbinglah kami. 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 Ya, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selayaknya bagi jiwa-jiwa yang mengazamkan dirinya di jalan ini, menjadikan dakwah laku utama. Dialah visi, dialah misi,
obsesi. Dialah yang akan mengantarkan jiwa-jiwa ini kepada ridho dan maghfirah Tuhannya kelak. Ribuan langkah kau tampaki, pelosok negeri kau sambangi. Ribuan langkah kau tampaki, pelosok negeri kau sambangi. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Terik matahari tak surutkan langkahmu, deru hujan badai tak lunturkan azabmu. Raga kan terluka, tak jerikan nyalimu. Fata morgana dunia tak silaukan pandangmu. Semua makhluk bertasbih, panjatkan ampun bagimu. Semua makhluk berdoa, limpahkan rahmat atasmu. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Wahai pewaris Nabi, duka fana tak berarti, surga kekal abadi, balasan ikhlas di hati. Cerah hati kami, kau semai nilai dan sunyi. Tegak pagi ilahi, bangkit generasi Rabbani. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Terik matahari tak surutkan langkahmu, deru hujan badai tak lunturkan azabmu. Raga kan terluka, tak jerikan nyalimu. Fata morgana dunia tak silaukan pandangmu. Duhai pewaris Nabi, duka fana tak berarti, surga kekal dan abadi, balasan ikhlas di hati. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya engkau
Ya Allah, penuhilah hati-hati kami dalam cinta padamu, dalam sujud padamu, kelapangan dada. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik penolong. Salam dari kami untuk baginda Rasulullah beserta keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini tak berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah katanya, tegakkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, pelangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami, lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Kuatkanlah ikatnya, tegakkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, pelangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bersatu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatanya, tegakkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangi dengan cahayamu jalan yang padam. Ya Rabbi,
tiada yang tahu akan sebuah takdir. Wahai yang maha mulia, sungguh engkau mengetahui bahwa hati-hati kami telah berhimpun dan berbaris dalam cinta padamu, telah berjumpa dalam taat dan rindu padamu. Wahai yang maha kekalkan hati kami, kuatkan iman kami. Sesungguhnya Engkaulah satu yang teguh dalam merawat ruh kami. Ya Allah, bimbing dan jaga kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Sesungguhnya kau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya kau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Bukanlah sekesana cintanya, kuncilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, lapangkanlah dada kami. Ya Rabbi, dengan kurnia iman, dengan indahnya tawakal padamu, hidup jaga dengan marifat-Mu. Ya Rabbi, matikan dalam syahid di jalan-Mu. Engkaulah pelindung dan pembela. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi. Ya Rabbi, kuatkanlah jalannya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok air
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Juri dan Ustazah. Biar kami presentasikan alat yang sangat sederhana ya Ustazah. Kemarin baru malam kemarin kami buat, tapi hasilnya luar biasa. Belum ibaratnya sudah sampai airnya ke atas. Jadi kami buat lagi hari pagi tadi, pas Ustazah sedang likok kami buat, dan inilah hasil kami. Mohon maaf, mungkin hasil kami belum sempurna lagi ya Ustazah. Ini sedikit, yaitu kita mempelajari tekanan udara yang akan dihasilkan oleh udara dan terus tekanan oleh air. Kita langsung ke kincir air, karena kincir air ini adalah budaya kita ya. Karena dulu kita makanya kincir air ya, sebelum ada PDAM atau listrik yang lain sebagainya. Kita yang dulunya orang tua kita dulu pakai ini semuanya lah. Ini karena sekarang jarang ditemukan, nah kita buatlah sebagai miniaturnya lah. Mungkin sedikit itu penjelasan kami lah. Mungkin prosesnya bisa Ustaz Milo peragakan. Pertama kita isi air yang di atas ya lah. Nah kayak itu dah. Nah itulah prosesnya dah. Karena ada tekanan udara di bawah di tabung ini ya dah. Tekanan udara di tabung ini ada tekanan udaranya. Jadi makanya air naik dari pipa ini. Kalau pipa ini langsung dari tekanan di sini juga naik ke atas. Itulah prosesnya dah. Mungkin itu proses dari karya ilmiah dari para ustadz yang pagi tadi baru selesai ya. Mungkin itu kincir air tanpa menggunakan listrik. Kita menggunakan tekanan udara. Mungkin itu penjelasan prakarya dari para ustadz sebagai penjelas dan Sabilo sebagai penaga. Mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ini kan airnya dimasukkan di sini. Airnya turun, jadi tekanan darah yang di bawah untuk mengukur air di sini, di sinilah. Iya, tambah yes, silakan. Dikurangnya. Airnya untuk mengeluarkan angin atau untuk Bisa di listrik, tapi kami belum membuat alat untuk aliran listriknya. Coba alatnya ulang lagi. ini kan karena karya ilmiah ya, kita Dewan Juri orang seni. Jadi Gitu. lagi pada padunya nilainya cuma pas-pasan. Seni aja yang lebih. Kincir air Pak, apakah kincir angin? Ini kincir air ya? Kincir air, ya. Jadi air dimasukkan ke pertama kita masukkan air dari sini, dan nanti airnya ini mengalir dari yang pipa pipet ini, dan ada tekan udara yang air yang kosong di bawah, kan ada punya udara. Di tekanan udara ini nanti ke tabung yang selanjutnya, yang tabung ini yang untuk ke atas lagi. Terus yang siapa yang mau ngasih air terus? Manusia? Kita nggak? Ya kalau
ini karena kurang sempurna mungkin dia bisa putar sendiri. Jadi ketika kekuatan dari air sini langsung sini, mungkin tabungnya kurang besar, ini dia putar. Ya di situ dia putar. Nanti kan ini kalau untuk kan ada biasanya alat pompa itu dipompa, jadi kan yang di sini kosong lagi, jadi airnya langsung mengalir. Yang air sini kan kosong lagi, turun lagi. Sebanyak apa Ustaz? Pemberitahuan tentang lombanya apakah berbeda antara Ustaz dengan Ustazah? Sama? Kalau lombanya sama. Ini ada yang campur, ada yang PABP, ada yang olahraga gurunya. Campur sari. Ada yang berubah laras gitu. Jadi Ya, terima kasih. ini tuh presentasi dari kelompok Ustaz. Nah, sebagai moderator, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan juri yang kita hormati, Divisi Pendidikan beserta jajaran dan ustaz-ustazah. Baiklah, kami dari guru-guru PABP Saadiyah akan mempresentasikan prakarya kami. Ini namanya pohon kreatif. Pohon kreatif di sini untuk kreativitas pertama, karena ini bukan pembelaan ya ustazah, karena kita guru PABP jarang bertemu dan bertemunya kemarin. Inilah yang kreatif yang pertama yang kami munculkan. Jadi silakan ditunggu kreativitas kami berikutnya. Insyaallah pohon-pohon kreatif ini akan muncul lagi setelah ini dan setelah ini. Jadi untuk yang pertama ada pohon rukun Islam namanya. Ini pembelajaran bisa dari kelas 1 sudah diajarkan tentang rukun Islam. Sebelumnya ini kita buat dari kardus. Coba lihatkan ustazah, memang sengaja tidak kita lem juga di belakangnya, kita lapisi juga dengan apa? Karena memang kita memperlihatkan ini benar nggak dari barang-barang bekas. Makanya kita sengajakan. Kenapa memang dipegang? Kalau dia akan ngomong. Itu bekasnya, itu nampak bekasnya. Jadi ustazah, ini namanya pohon rukun Islam untuk yang kreativitas pertama. Kita ajarkan kepada anak-anak mengenai rukun Islam. Kenapa ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Berapa rukun Islam kita ustazah? 5. Mana banyak rukun Islam daripada jumlah mata kita? Banyak rukun Islam. Pintar anak ustazah yang kelas 1 ya. Nah seperti itu kita ajarkan kepada anak-anak bahwa sebenarnya dari pohon ini saja banyak kita ajarkan kepada anak-anak ustazah. Pohon ini sumber dari kehidupan kita. Pertama, kalaulah tidak ada tumbuhan, bisakah air akan mengalir dari pegunungan? Kalau tidak, tumbuhan inilah yang menyimpan. Kalau tidaklah tumbuhan ini yang menghirup karbon dioksida, yang hembuskan dia oksigen, akan bisa juga kita bernapas. Jadi banyak pelajaran yang kita ajarkan sebenarnya dari pohon. Bukan sekadar kita ajarkan rukun Islam, rukun iman saja kan mengenai pohon ini. Sebelumnya kita tanamkan kepada anak-anak siapa yang menciptakan pohon? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setidaknya dari pohon ini kita tanamkan kepada anak-anak akidah anak-anak terlebih dahulu. Barulah kita ajarkan kepada anak-anak mengenai rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Ada yang tahu anak ustazah lagunya? Oke, sekali lagi, rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan 5. Gitulah seperti yang disampaikan oleh Ustazah Sofi tadi, bahwa PABP itu sebenarnya dengan satu lagu saja kita sudah menuntaskan semua KD. Jadi ustazah mengajar di kelas jangan pernah bingung menggunakan media apapun. Sesungguhnya media kecil pun bisa ustazah jadikan untuk menanamkan banyak hal yang ustazah tanamkan kepada anak-anak mengenai akidah, sosial mereka, cinta mereka kepada penciptaan Allah. Itu sebenarnya
bisa kita gunakan barang-barang apapun, termasuklah barang-barang bekas ini yang luar biasa yang sudah dicontohkan oleh ustazah sebelumnya, dan kami munculkan juga hari ini pohon kreatif namanya. Itu saja dari kami PABP. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Dewan Juri, Ustazah Ustaz semuanya yang berbahagia, kami dari TK IT Bunda Sa'adiyah. Kalau seandainya ada perlombaan TK, berarti kami sudah otomatis juara 1. Karena yang tadi itu SD semua. Jadi kami TK. Ya, atas untuk Ustazah TK. Perlu dititrikin dulu ke juri ya saja, karena lomba nasi tadi TK satu-satunya juga, Ustaz. Baiklah. Ya. Ya kan hebat Ustazah TK, dibantu juri lagi. Luar biasa, hebat kami. Makasih Ibu, penyanyi pula lagi. Luar biasa. Baiklah Ibu, Bapak Dewan Juri, kami akan mencoba mempresentasikan di sini. Kami juga membuat kotak. Kotak ini namanya kotak pintar. Kenapa disebut kotak pintar? Karena dibuat oleh ustazah hebat, ustazah pintar. Di sini berbeda dengan SD ya Bapak dan Ibu, karena prinsip pembelajaran di TK berbeda dengan di SD. Kalau pembelajaran di TK, belajar sambil bermain, bermain seraya belajar. Mungkin di SD tadi terlalu fokus, tapi kami di TK tidak ya Ibu. Kami belajar sambil belajar, bermain, bermain sambil belajar. Kotak apa yang kita bikin tadi Zambun? Kotak pintar namanya. Karena dalam satu kotak kelima aspek semuanya tercakupi di sini. Ada aspek pertama yaitu 6 nilai agama, nilai agama dan moral. Yang kedua kognitifnya yaitu pengetahuannya. Yang ketiga bahasa. Yang keempat fisik motorik. Yang kelima sosial emosional. Selanjutnya seni. Jadi dalam satu kotak ini semua aspek tercakupi. Makanya namakan kotak pintar. Untuk baiklah ya Ibu dan Bapak Dewan Juri, penggunaan kotak yang pertama yaitu gambar apa kita dulu Zah? 6. Nah, yang di atas dulu ya Zah. Di dalam 6 ini kotak yang di atas Zah, terdapat indikator-indikator pembelajaran di TK ya Zah, yang kami coba menguraikan dalam sebuah karya. Yang pertama, di nilai 6 ini terdapat di indikator 3.1, 4.1 yaitu mengenal dan melakukan kegiatan ibadah sesuai dengan tuntutan orang dewasa, yang indikatornya melakukan sholat. Ketika kita TK Islam, jadi kita lebih menanamkan keislaman kepada anak, kita mengenalkan waktu-waktu sholat kepada anak ya Bu, dengan cara seperti ini. Ini kita buat dari kardus. Nah, semua bahan ini dari kardus. Nanti gimana Zambun? Di sini ada jam dan di sini ada waktu-waktu sholat. Jadi penekanan di sini kita tekankan kepada anak bahwa kita tuh sholatnya harus tepat waktu. Contohnya di sini ada jam. Jadi kita kenalkan kepada anak-anak kalau sholat di waktu subuh itu, kalau sekarang waktu subuhnya masuk jam 5 kurang seperempat, kita kenalkan langsung pada anak-anak. Jam 5 kurang 15 menit itu seperti apa bentuk dari jamnya. Jadi kita kenalkan bahwa jarum panjang jamnya di sini. Nah, nanti di sini. Jadi kita pahamkan sama anak-anak tuh bahwa waktu subuh kalau sudah masuk, jadi jamnya seperti ini atau sesuai dengan jam sholat masuk. Jadi dari 6 ini nanti kita kenalkan, oh ini waktunya sholat subuh. Jadi kita kenalkan mana yang tulisan subuh itu. Jadi kita kenalkan di sini ada tulisan subuh. Jadi langsung mengenalkan huruf kita. Di sini ada huruf S. Nanti anak-anak mengikuti.
satu karakter yang kita ajarkan di TK, 10 item karakter Islami di TK. Yeay. Ya, sekali lagi aplaus untuk TKIT Bunda Saadia. Itu ya Ibu. Selanjutnya aplaus untuk kami. Selanjutnya, satu kotak ini mencakup banyak sekali permainan Pak, Ibu. Bisa di sini kita putar. Nah lagi saya pusing pula kotaknya berputar-putar, mabuk dia saya. Selanjutnya, mengenal bentuk geometri. Geometri itu ada segi 4 kalau SD kan, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Di TK juga kita belajar, tapi sambil bermain. Gimana caranya? Apakah indikator-indikator yang terdapat di dalamnya? Dipersilakan Zahbun. Sebelumnya yang sama-sama kita hormati Kepala Divisi Pendidikan beserta jajarannya, selanjutnya Bapak dan Ibu Dewan Juri, seterusnya kepada Ustadz-Ustadzah yang dirahmati Allah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami wali kelas 6 akan mempresentasikan karya kami dalam memeriahkan Hari Guru, yang mana di sini kami membuat ular tangga pembelajaran. Ya. Di sini bahan baku yang kami gunakan karena kita medianya kemarin dari bahan bekas, makanya kami gunakan di sini adalah karton bekas. Ini sengaja tidak dibalut agar terlihat kartonnya. Kemudian yang bekasnya juga, ini ada yang tahu salah ini apa? Nah, tutup botol sirup bekas. Ya. Kemudian ini pipet bekas. Jadi ini untuk pionnya, untuk anak-anakan yang mainnya nanti pakai ini. Sedikit kami jelaskan mengapa kami memilih membuat media ini. Yang pertama, sebenarnya membuat media ini idenya udah dari 1 bulan yang lalu. Dan ini bukan yang ingin kami buat sebenarnya. Ini istilahnya plan B gitu ya. Masih cadangan. Jadi berjalannya waktu, kemudian masih belum dapat yang lebih dari ini rasanya bagi kami. Jadi ya udahlah, ini aja permainan ular tangga ini, karena anak-anak senangnya bermain. Jadi kenapa tidak kita membuat media pembelajaran berupa games yang mengedukasi untuk anak-anak kita. Kemudian pengerjaannya ini baru 1 minggu belakangan ini. Jadi kami maraton mengerjakannya, tidak 1 hari selesai. Ini selesainya baru tadi pagi, masih ada yang ditempelkan. Ya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah terpajang, bisa kita lihat bersama. Ini media pembelajarannya berupa ular tangga. Ustazah, masa kecilnya dulu senang bermain ular tangga? Nah, ini apa bedanya ular tangga ini dengan ular tangga yang kita main-mainkan di zaman kita kecil dulu? Di sini, di setiap kotaknya berisi soal. Ya, di setiap kotaknya berisi soal dan juga ada reward dan punishment. Jadi ketika kita dapat di tangga, kita bisa mendapat reward. Ini ada selamat kamu mendapat 1 bintang kuning. Kalau di ularnya kita nanti berdirinya ada nyanyikan himne Saadiah misalnya, punishmentnya, atau bacakan surat Al-Fajr dan banyak lagi lain sebagainya. Baiklah, mungkin langsung saja. Di sini mungkin kita akan mempraktekkan sedikit bagaimana cara mainnya. Kalau aturan mainnya Ana rasa kita semua sudah paham, sudah tahu. Ana minta bantu mungkin Ustazah, ada yang mau bermain di sini? Ya, Zafila? Oke, Zafila Zahnadia. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Oh ya, sebelumnya kami di sini kenapa membuatnya 2 saja. Jadi yang ini khusus untuk pengetahuan umum, memuat materi tematik, tambahannya juga tahfiz, dan yang satunya lagi ini khusus memuat untuk matematika. Jadi kalau yang pembelajaran ular tangga matematika ini memang khusus anak-anak sedia buram, memang asal otak sekalian sambil bermain. Jadi di sini bermain sambil belajar, serunya dapat, ilmunya dapat. Oke, siap kita main ya Ustaz. Allahu Akbar.
Boleh, takbir. Ustazah mau main yang mana? Oh, yang pengetahuan umum saja, boleh. Boleh dipilih mana anak-anakannya mau warna yang mana? Berarti nanti pertanyaannya harus dijawab ya, Ustazah? Setuju? Ya, ini aturan mainnya. Dimulai dari start, kemudian dijalankan sesuai bagaimana perolehan dadinya. Dan ketika nanti bagaimana kalau tidak bisa menjawab pertanyaannya. Mungkin ini kebanyakan pertanyaan dari kita semua. Dan mohon maaf kalau tidak bisa menjawab pertanyaannya berarti kembali lagi ke start. Gitu. Oke, kita mulai. 1, masih stay di start kan? Nah, mau maju 1 langkah. Oke, ini pertanyaannya soalnya doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Lanjut oleh pesaing, silakan ya. 3. Oke. Naik tangga. Kamu dapat 1 bintang kuning. Kemudian di tangga di bagian atasnya ada soalnya, ada perintahnya. Silakan. Bunyi deklarasi SDIT Saadiah. Kalau nggak tahu berarti kembali lagi ke start. Ada yang tahu boleh dibantu? Zadina silakan. Deklarasi siswa-siswi SDIT Saadiah. Baik, mau main lagi dah? Udah ya, kira-kira seperti itu, nanti boleh kita main di belakang. Terima kasih Zang, Nadia, dan Vila. Jadi itulah dah presentasi media pembelajaran dari kami. Di mana kami inginnya membuat media itu tidak hanya dilihat anak pada hari itu kemudian terpajang, tapi bisa dimainkan dan digunakan untuk selanjutnya. Jadi lebih manfaatnya. Kemudian kami berharap dengan peringatan Hari Guru ini bukan hanya momentum bagi kita untuk menerima ucapan selamat maupun ucapan terima kasih dari anak-anak didik kita, tapi juga menjadi cambuk motivasi bagi kita untuk bisa meningkatkan dedikasi kita di bidang pendidikan ini. Hingga kita bisa mencerdaskan anak-anak bangsa, mencerdaskan anak-anak didik kita, tidak hanya cerdas secara intelektual, emosional, spiritual, maupun sosialnya. Demikian dari kami, semoga dapat menginspirasi juga bagi teman-teman lainnya untuk membuat media pembelajaran. Afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Langsung saja yang terhormat kepada Dewan Juri dan kepada Divisi Pendidikan dan seterusnya kepada Ustadz dan Ustazah yang sudah hadir di dalam ruangan ini. Baiklah, kami dari kelas 5 akan menampilkan hasil prakarya kami, yaitu yang pertama tentang media pelajaran yang akan disampaikan oleh Zulkifli. Kepada Zulkifli dipersilakan.
media pembelajaran yang akan Ana jelaskan yaitu pada tema 3 tentang sistem pernafasan. Alat-alat yang dibutuhkan pada sistem pernafasan ini yaitu yang pertama dibutuhkan selang kecil, selang besar, balon, kardus bekas, tutup kecap, kemudian juga botol bekas. Selanjutnya dibutuhkan bahan-bahan lain seperti kemudian sedotan, bahan-bahan tambahan seperti selotip, lem, pena, dan lain-lain. Untuk media pembelajaran ini tentang sistem pernafasan, ini menjelaskan dari organ pernafasan yaitu hidung, faring, laring, trakea, paru-paru, alveolus, diafragma, bronkus, dan bronkiolus. Di sini untuk memudahkan anak-anak belajar, apalagi kelas 5 sudah memasuki bahasa-bahasa biologi yang cukup sulit diingat, maka dibuatlah media pembelajaran supaya anak-anak mudah mengingat pelajarannya. Kemudian di sini akan diperagakan bagaimana proses pernafasan pada manusia. Botol bekas ini sebagai sebagai udara yang dihirup oleh manusia. Jadi ketika udara dihirup oleh manusia, botol bekasnya akan mengeluarkan udara sehingga paru-paru atau yang diperagakan oleh balon akan mengembang. Ketika udara masuk ke dalam tubuh manusia, paru-paru akan mengembang. Kemudian ketika udara keluar, paru-paru akan mengempis kembali. Jadi itu proses terjadinya pernafasan pada manusia. Kemudian juga disediakan keterangan seperti fungsi hidung, fungsi bronkus, bronkiolus, dan lain-lain. Terima kasih Zafu atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu ada kami membuat yaitu bunga pom-pom. Yaitu mungkin kita semua sebagai ibu-ibu yang paling utama ya Ustazah, yaitu kita belanja dari pasar, mungkin kantong kreseknya itu banyak yang dibuang atau dilempar sembarangan. Tapi di sini kami memanfaatkannya sebagai bunga pom-pom, yaitu bisa peralatannya yaitu bisa plastik bekas yaitu sekitar 5 lembar, 7 atau 10. Jadi setelah itu digunting samping kirinya, kemudian diikat sama benang, kemudian dibulatkan, dipisahkan satu-satu, kemudian dibulatkan, maka jadilah bunga pom-pom seperti ini. Maka nanti para ustazah kalau belanja di pasar itu bisa membuat prakarya menjadi bunga pom-pom yang sangat bagus, yaitu bisa kita gunakan sebagai hiasan di meja atau pajangan. Mungkin sekian dari kami dari Gasuma. Atas perhatiannya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, Kepala Divisi Pendidikan SD IT Sadia, dan Kepala SD IT Sadia, TK IT Sadia, Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah. Baik, di kesempatan hari ini di kelas 4 kita kelas tinggi. Jadi mungkin dari tadi kita lihat media belajarnya menarik untuk anak. Cuma kalau untuk di kelas 4 atau di kelas tinggi kita lebih fokus kalau bisa anak itu menghasilkan produk dari sebuah barang bekas. Maka di sini kita mengusung tema apa Yeli? Jadi tema yang akan kita usung hari ini adalah hemat kertas, lindungi pohon, hidupkan bumi. Oke, baik, kita di sini cuma memakai bahan dasar satu saja, kertas dan lem tembak sebagai tambahannya, dan dari dua bahan ini kita berdayakan, dan ini paling minim bahannya, tapi yang paling butuh itu adalah kesabaran dan ketekunan. Karena dari proses pembuatannya
masing-masing atau setiap kertas itu kita gulung kecil-kecil, jadi memang butuh beberapa waktu juga untuk membuat yang gulungan kertasnya. Setelah itu barulah kita ambil pola, dan untuk kali ini kita ambilnya vas bunga yang berbentuk sepeda, kemudian figura. Nah, untuk anak-anak di tingkat atas biasanya mereka melakukan pembelajaran dengan langsung mengerjakan atau nampak hasilnya, dan bahkan kalau bisa berdaya beli atau bisa dijual itu sangat senang sekali bagi mereka. Kemudian selain dari itu, kaitan untuk pembelajaran kita ini tema berapa, Zahili? Jadi untuk kelas 4 sesuai dengan tema hari ini, yaitu berkaitan dengan tema 3, dengan tema lindungi lingkungan atau peduli dengan lingkungan. Nah, mungkin Ustazah bingung kenapa tema kelas 4 lindungi pohon sedangkan nggak ada pohon di sini. Nah, pada dasarnya Ustazah, kertas itu bahan dasarnya itu terbuat dari pohon. Nah, jadi semakin kita banyak menggunakan kertas, semakin banyak pohon yang ditebang. Nah, maka dari itu kami dari kelas 4 melihat kayaknya kalau banyak tumpukan kertas HVS yang mungkin tidak berguna bagi ustaz-ustazah. Mungkin kemarin yang terdekat kita baru saja membuat lapor. Dan karena kita manusia banyak hilaf, ada kesalahan, ada mungkin nilai C, ada yang bikin B, ada yang di kriterianya A, ada yang terbikin B, hilaf manusia. Nah, itu banyak ditumpuk, tidak digunakan, Mbak Vera. Iya, bahkan mungkin kadang berakhir di tong sampah. Maka kita minimalisir untuk itu ya, Zah. Maka ada juga materi recycle gitu ya. Jadi semua bahan kalau seandainya bisa kita selamatkan dari bahan kertas ini sebagai contohnya, karena di keseharian kita dikelilingi oleh kertas-kertas yang berserakan yang mungkin nanti menjadi sampah, sehingga dengan itu makalah kita ambil tema menyelamatkan bumi, karena sesuai dengan hadis Nabi, barang siapa yang menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu untuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas presentasinya. Takbir untuk kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandi, matian Sandi. Sandi. Tombolnya matian. Baiklah Ustaz-Ustazah yang sama-sama kita hormati, Bapak dan Ibu Dewan Juri, seterusnya Divisi Pendidikan beserta stafnya, dan Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelas 3 akan menampilkan hasil prakarya yang telah kami buat kurang lebih 1 minggu ini, ya Zahnadia? Ya Zahpipit. Mungkin nanti kita akan berkolaborasi ya Zahnadia untuk menjelaskan apa-apa saja yang telah kami buat di kelas 3 ini. Silakan Zahnadia. Oke, Ustazah beserta Dewan Juri, kami membuat prakarya ini dengan menggunakan bahan-bahan bekas yang terdiri dari apa yang pertama, Zahpipit? Ada kardus, ada botol bekas, ada apa lagi sana dia? Ada kaca dan juga ada dari busa bekas beserta dari kardus. Jadi kita bisa jelaskan kepada anak-anak bahwasanya bagaimana perkembangbiakan dari ikan. Dengan apa ikan ini bergerak? Dengan apa Zahpipit? Ikan ini bergerak dengan cara berenang. Dia bergerak dengan siripnya ya. Sirip. Dengan apa ikan bernafas? Dia bernafas dengan insang dia. Nah, jadi di sini kan ada ikan di dalam akuarium. Tapi ikan itu juga bisa hidup di dalam, bisa juga di kolam, ditambah ikan juga bisa. Ada juga ada bebek ya. Yang hidup di airnya ya sana dia. Nah, bebek ini juga bisa kita jelaskan ke anak-anak dengan apa dia berkembang biak dan sebagainya. Wah, roboh nih sana dia, pohonnya ditiup angin kayaknya. Ya, di sini juga ada
ada sapi, Ya. sapi, mo. Dan sapi ini juga adalah makhluk hidup ciptaan Allah ya Zanadia. Dia juga berkembang biak dengan apa Zanadia? Sapi? Ya, dengan cara melahirkan. Ya, dia berkembang biak dengan cara melahirkan dan bernafas dengan apa? Dengan paru-paru. Dengan paru-paru. Ya. Dia minum air saat ini makan rumput. Ini ada rumput. Nah, di sini ada rumput yang sesezai terbuat dari pipet. Nah, ini ibaratkan rumput yang sedang dimakan oleh sapi. Nah, ini apa Zanadia? Apa nih? Kenapa rumahnya ada? Kenapa ada rumah? Nah, di sini nih jadi ceritanya kalau seorang peternak ataupun petani ya Zanadia. Petani selesai berkebun atau selesai di ladangnya, nah dia tidak melupakan itu sholat 5 waktu. Ya, untuk beribadah, untuk beristirahat, bisa untuk sholat, bisa dia untuk santai nanti di rumah pondok ini ya Ustazah. Kita lanjut ke mana lagi Zanadia? Nah, kita lanjut ke kebun Zanadia. Kita sudah beranjak dari kebun binatang, peternakan kita langsung ke kebun. Kita lihat di kebun ini ada apa saja Zanadia? Nah, di kebun ini ada beberapa macam buah-buahan ya Ustaz dan Ustazah. Jadi di sini juga kita bisa menjelaskan kepada anak-anak. Contoh ini ada semangka. Semangka ini berkembang biak dengan menggunakan biji. Nah, begitu juga dengan tumbuhan yang lainnya. Jadi anak bisa melihat. Dan di sini juga ada rangkiang. Ya, rangkiang sebagai budaya kita ya Ustazah adalah tempat kita menyimpan beras, menyimpan padi ya Ustazah. Jadi ada rangkiang nanti setelah mereka panen, para petani panen. Memang di sini tidak ada padinya, tetapi ini adalah kita ibaratkan sebagai rangkiang yang dimana digunakan untuk tempat penyimpanan padi oleh orang ini. Mungkin itu saja penjelasan dari kita ya Zanadia, karena kita terbatas waktu. Kalau kita ambil banyak nanti tidak dapat jatah. Karena terlalu berbicara kan dapat Ustazah. Oh, itu enak ya Zanadia. Nah, kira Ustaz dan Ustazah, Bapak dan Ibu Dewan Juri, mungkin ini presentasi dari kami kelas 3. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya bagi anak-anak kami di kelas. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, waktu kita karena langsung saja. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat Ustazah dan Ustazilah semuanya, kami dari kelas 6 kami dari kelas 2 akan mempresentasikan prakarya kami. Baiklah Ustaz dan Ustazah sekalian, seperti yang terlihat di meja yang hanya tumpukan tas, tapi di dalamnya ada sebuah hasil prakarya yang maha luar biasa. Oke, Ustazah sekaliannya, nama prakarya kita apa? Zafirza. Prakarya yang kita bikin yaitu scrunch atau yang juga disebut sebagai ikat rambut. Mungkin ada pertanyaan dari Ustadz dan Ustazah. Sekarang kita temanya yaitu membuat prakarya atau media pembelajaran. Namun kenapa Ustazah dari kelas 2 yang dibikinnya ikat rambut? Ustazah, ya? Apa alasannya kita bikin ini, Zah? Iya, Zah. Kenapa kami bikin lain dari yang pada yang lain? Nah, ingat, kami ingin menciptakan anak-anak yang produksi. Tidak saja untuk pembelajaran, tapi kami ingin menciptakan anak yang entrepreneur atau wirausaha. Sama seperti Rasulullah kita, yaitu seorang pedagang, kami juga ingin menciptakan anak-anak yang sebagai seorang pedagang. Karena kita ketahui dakwah itu tidak hanya dengan sebagai orang guru, tapi sebagai seorang wirausaha juga bisa mendai atau mengajarkan nilai-nilai Islam kepada seluruh manusia. Selain itu, mungkin karya kita terfokuskan kepada mujahidah dibanding mujahid atau ustadz. Nah, alasan kita kenapa membuat ikat rambut, yang pertama bahan yang kita gunakan ya ini kain perca atau kain sisa dari jahitan. Sehingga kain-kain bekas atau sisa-sisa dari jahitan ini bisa kita manfaatkan, tidak hanya menjadi bahan limbah atau sampah saja yang menumpuk sehingga polusi udara terganggu dan hal-hal yang lainnya, sehingga bahan-bahan seperti ini bisa
bisa kita gunakan dan bisa kita manfaatkan. Selain itu juga memiliki nilai jual. Ya, alhamdulillah kami sudah punya pelanggan pertama. Kemarin sudah terjual 2 buah item kepada Zah Putri. Bagaimana Zah Putri? Bagaimana? Bisa dipakai? Alhamdulillah. Dan tadi juga sudah ada yang memesan. Alhamdulillah, Ustazah. Kami balik modal. Selain itu Ustazah, untuk nilai agama yang kita bisa ambil di sini, kita ajarkan kepada anak-anak terutama yang mujahidah. Kenapa pentingnya kita mengikat rambut apabila rambut yang panjang? Karena rambut yang nampak, karena rambut merupakan auratnya para wanita. Nah, jika mujahidah anak-anak kita masih ada nampak rambutnya, atau mungkin tetap memakai anak jilbab namun masih nampak rambutnya, alasannya karena rambutnya tidak diikat atau longgar, sehingga jika memakai ikat rambut, insya Allah rambutnya tidak keluar. Dan kenapa kita bikinnya yang kecil? Karena kalau ikat rambutnya itu besar, bisa jadi nanti itu membentuk seperti punuk unta yang dilarang saat memakai kerudung. Oke, selain itu manfaat dari menjahit juga banyak ya Ustazah. Yang pertama, dari menjahit itu mengajarkan kita untuk hidup sabar. Yang kedua, menjahit itu dapat mengasah kreativitas kita. Yang ketiga juga melatih kita untuk hidup hemat. Kalau Ustazah pakainya agak bolong sedikit, nggak usah hantar dulu ke tukang jahit atau beli yang baru. Kita bisa menjahit sendiri di rumah menggunakan alat-alat yang kita punyai. Hemat ya. Dan juga sebagai perempuan, terutama perempuan Minangkabau, bahwa budaya menjahit tanpa melestarikan, sehingga kalau ada pakaian yang sobek tidak langsung kita bawa ke tukang jahit, namun kita bisa mengajarkannya sendiri. Baiklah Ustaz dan Ustazah sekalian, itulah presentasi dari produk karya kami kelas 2. Mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari guru kelas 1 ingin mempresentasikan hasil karya dari guru-guru kelas 1. Sebelumnya yang terhormat Dewan Juri, Kepala Divisi Pendidikan, Kepala Sekolah, Ustadz dan Ustazah yang dirahmati oleh Allah. Nama dari karya kami ini adalah Calistung Kreatif. Kenapa Calistung Kreatif? Karena kami adalah guru kelas 1, kami mengajar anak-anak kelas 1, kami ingin melahirkan anak-anak yang nantinya menjadi generasi penerus bangsa yang pintar, tidak hanya pintar dalam akademik, namun pintar dalam motorik, juga pintar dalam berbagai aspek lainnya. Nah, Ustazah yang dirahmati oleh Allah beserta Dewan Juri yang terhormat, angka 1 kami adalah guru kelas 1. Angka 1 adalah angka ganjil. Angka ganjil setelah angka 1 adalah angka berapa Ustazah? Angka 3. Allah mencintai yang ganjil-ganjil. Maka dari itulah kami memilih dan membuat karya sebanyak 3 buah. Baiklah Ustazah, untuk penampilan media yang pertama, untuk yang pertama adalah membaca. Nah, di sini Ustazah berlatar belakang dari budaya anak milenial sekarang yang tidak pernah terlepas dari gadget. Nah, sangat disayangkan anak-anak kita yang masih umurnya masih kecil, kita berikan handphone, kita berikan gadget untuk mendiamkan mereka, atau semata-mata hanya ingin membuat mereka bahagia. Tetapi ingat, itu salah. Jangan pernah berikan gadget kepada anak walaupun isinya mungkin memang tentang nyanyi-nyanyi Islami atau pembelajaran yang bagus, tetapi mereka nanti masuk ke alam bawah sadarnya akan menjadi kebiasaan. Maka dari itu kami sediakan laptop pintar. Nah, laptop pintar ini akan mengajarkan kepada anak-anak cara membaca dengan teknik dikte. Nah, contohnya cara penggunaan prakarya ini adalah, silakan akan diperagakan oleh Ustazah Yaya.
Nah, coba anak-anak ustazah, ini di sini ada gambar apa? Gambar masjid. Nah, masjid itu terdiri dari huruf-huruf apa saja? M. Nah, sekarang coba cari huruf M. Nah, di sini kita juga mengajarkan kepada anak melatih motoriknya juga untuk mencari huruf yang benar. Nah, huruf M. Setelah huruf M, huruf apa lagi? Huruf E. Setelah huruf E, huruf apa lagi? S. Anak-anak akan mencari huruf-hurufnya dan diletakkan di keyboardnya. Jadi keyboard kita adalah huruf-huruf dari gambar yang kita letakkan di layar laptopnya. Nah, setelah huruf S, huruf apa lagi? Huruf J. Nah, ya, yang mana ya huruf J? Pintar, Masya Allah. Lanjut, Soleha, huruf apa lagi setelah huruf J? Huruf I. Huruf I itu yang ada titiknya ya nak ya. Mana yang huruf I nak? Ini nak. Pintar. Setelah huruf I, huruf apa lagi? Huruf D. Nah, di sini bisa kita lihat sambil dikte. Jadi dikte itu jangan monoton, kita membacakan masjid, M E S J I D. Itu sudah kuno ya ustazah. Jadi mari kita perbarui cara mengajar kita dengan media kreatif seperti ini ya. Kalau seandainya seluruh guru di dunia menggunakan ini, betapa bahagianya anak-anak kita belajar. Mudah sekali mereka belajar dikte. Itu ya ustazah, ini untuk media pertama. Mungkin kalau ada yang berminat, silakan nanti hubungi nomor di bawah ini ya. Oke, kita bawa ke belakang dulu ustazah. Selanjutnya media yang kedua, penulisan angka dulu Zah. Nah, tadi guru TK mengatakan bahwa anak-anak itu harus tahu angka, harus tahu huruf. Tetapi apa jadinya? Sudah kelas 6, sudah SMP, bahkan sudah sebesar ini, ternyata menulisnya angka 1 dari bawah, angka 8 bulat-bulat, angka 3 terbalik ke arah kanan, atau angka 4 yang tidak seperti kursi, atau angka 2-nya seperti bebek yang terbalik. Nah, jadi anak ustazah, ini mungkin kecil, ini mungkin sederhana, namun jarang sekali kita melihat, tidak banyak yang betul dalam penulisan. Mungkin coba jujur ustazah, mungkin masih ada di antara kita yang masih salah dalam menuliskan angka. Betul apa betul? Ada yang betul katanya tadi Zah. Nah, sekarang mari kita ajarkan kepada anak-anak kita cara menulis angka. Angka itu ada dari 0 sampai 9. Angka asli itu terdiri dari 0 sampai 9 ya Zah. Nah, kita mulai, silakan Ustazah Silma peragakan. Sekarang kita buat angka 0. Jadi kita di sini juga bisa bermain ya Zatina? Ya, seperti kita bermain mobil-mobilan ya. Yuk anak ustazah, kita main mobil-mobilan yuk, dengan cara kita menulis angka yang benar. Jadi kita bermain sambil belajar. Nah, sekarang silakan Silma, kita buat mobil-mobilannya angka 0 dulu. Yang pertama kita mulai dari kiri ya Kak? Iya. Oh, pintar. Lanjut, ustazah mau anak ustazah bikin angka 5. Coba-cobakan, jalankan mobilnya. Oke, kita mulai ya Kak. Nanti jangan cepat-cepat. Pintar, Masya Allah. Jadi itulah ustazah, kita tanamkan dari anak kita, jangan sampai salah menulis angka. Mungkin itu kecil, tetapi jika kita ajarkan ini, pahalanya dipakai terus, dipakai oleh anak kita sampai mereka besar, akan menjadi pahala jariah bagi kita. Baik, inilah prakarya yang kedua. Selanjutnya prakarya yang ketiga. Nah, anak Ustazah Filah yang dirahmati oleh Allah beserta dengan juri yang terhormat, kita tahu ini gambar apa? Jamur.
Nah, jamur, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, jamur seringkali tidak dianggap atau bahkan keberadaannya tidak penting sama sekali bagi kita. Dan kita juga tahu banyak juga jamur-jamur yang beracun, tidak disukai oleh anak-anak. Nah, di sini kita ajarkan kepada anak-anak bahwa jamur itu bermanfaat. Jamur itu tidak semua jamur yang beracun. Kita harus bersyukur terhadap apa yang diciptakan oleh Allah, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak mungkin tidak ada manfaatnya, tidak mungkin tidak ada gunanya. Nah, di sini kita masukkan nilai-nilai Islami ke dalam diri anak, bahwa kita harus bersyukur. Apapun makanan yang dibuatkan, apapun tumbuhan yang kita temukan, kita harus menghargai dan bersyukur. Nah, ini adalah jamur hitung. Ini membantu anak-anak kita untuk berhitung. Nah, yang pertama Ustazah mau tuliskan angka 5. Nah, di sini kita melatih motorik anak juga. Silakan anak Ustazah tempelkan mana ya yang 5 itu? Iya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Nah, itu salah satu contoh untuk berhitung. Di sini juga bisa kita gunakan untuk penjumlahan dan pengurangan. Contoh di sini ya Ustazah, supaya tidak berlama-lama, kita hapus. Oke, 5 ditambah, coba anak Ustazah, 5 ditambah 3 berapa hasilnya ya? Nah, ini sebagai sampel kreatif juga ya. Di sini sudah ada 5. Coba anak Ustazah, 5-nya sudah ada. Kita tambahkan berapa lagi? 3. Coba letakkan 3 lagi nak. 2. Nah, 3. Nah, sekarang coba hitung ada berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 5 ditambah 3 adalah 8. Nah, jadi anak Ustazah, selain penjumlahan juga bisa kita gunakan media jamur hitung untuk pengurangan. Nah, maka dari itu Ustazah Filah yang dirahmati oleh Allah, mari kita lahirkan media atau prakarya-prakarya kreatif. Tidak harus dengan kita beli dari orang lain, tidak harus kita buatkan dengan bahan-bahan yang mahal, tetapi cukup dengan sesuatu yang kita temukan di jalan. Karena media kami ini terbuat dari karton bekas, styrofoam bekas, tusuk sate bekas, sendal jepit bekas, dan kami hanya menggunakan lem 3% dari 100%. Karena kami untuk menyambungkan bagian-bagian yang satu dengan lain, kami menggunakan tusuk sate. Kalau tidak percaya boleh nanti dilihat. Mungkin itu saja penampilan presentasi dari kelas 1. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu.